Selamat siang untuk kita semua. Saya atas nama Leopoldus Yurman, MPM 023. Hari ini saya akan membahas tentang vaksin Sinovac halal dan suci dari sebuah bacaan. Isi bacaan dari vaksin Sinovac halal dan suci adalah ada 2 syarat mutlak yang mesti dipenuhi untuk vaksin yang dimulai pada tanggal 13 Januari. Keduanya menyangkut keamanan vaksin yang menjadi otoritas Badan Pengawas Obat dan Makanan atau disebut Badan POM, serta sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia atau disebut MUI. Menurut Badan POM, izin pengguna darurat bisa keluar sebelum tanggal 13 Januari. Izin itu dikeluarkan bukan karena pemerintah sudah menetapkan tanggal vaksin, melainkan lantaran seluruh persyaratan benar-benar terpenuhi. Persyaratan yang mesti dipenuhi vaksin ada 3, yaitu yang pertama, efikasi atau kemampuan vaksin dalam melindungi dari penyakit. Yang kedua, efek samping yang mungkin ada. Yang ketiga, berapa lama antibiotik yang ditimbulkan mampu bertahan dalam tubuh. Jika Badan POM mengeluarkan izin penggunaan vaksin Sinovac, berarti semua persyaratan tersebut terpenuhi. Masyarakat tidak perlu ragu-ragu lagi untuk menerima vaksin COVID-19 jika aspek keamanan dan kehalalan sudah terpenuhi. Pemerintah sudah menetapkan dimulai tanggal 13 Januari dan penerimaan pertama ialah Bapak Presiden Joko Widodo. Vaksinasi ditargetkan selesai dalam kurun waktu 15 bulan, menyasar 181,5 juta orang. Untuk sementara ini sebanyak 3 juta dosis vaksin Sinovac menjadi satu-satunya yang tersedia dari total 6 vaksin yang bakal didatangkan ke Indonesia. Selain tenaga medis, peran tokoh agama juga sangat penting dalam menerangkan program ini ke tengah masyarakat agar mereka tidak ragu lagi untuk menerima vaksin COVID-19. Opini dari bacaan ini, jika Indonesia masih mengalami gelombang infeksi di tahun-tahun mendatang, pemulihan ekonomi bakal jauh panggang dari api. Baik pariwisata, bisnis, atau investor tidak akan datang ke negara dengan tingkat infeksi COVID-19 yang tinggi. Oleh karena itu, program vaksinasi merupakan suatu keniscayaan jika ingin lepas dari krisis ini, selain tentunya juga tetap mematuhi protokol kesehatan. Fakta dari bacaan ini, yang pertama, pemerintah sudah menetapkan vaksin pada tanggal 13 Januari dan yang menerima pertama vaksin itu adalah Bapak Presiden Joko Widodo. Yang ketiga, pemuka agama dan tokoh masyarakat juga ikut terlibat dalam mensosialisasikan program ini. Pokok pembahasan dari bacaan ini adalah masyarakat yang takut dan ragu dengan program ini. Menurut saya, penulisan sudah sangat bagus dalam menyampaikan berita karena sesuai dengan fakta atau keadaan sekarang. Menurut penilaian saya terhadap opini dan solusi ialah sudah sangat baik karena opini dan solusinya tidak lari jauh dari pembahasannya. Terima kasih.